Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Teman-teman, cerita ini adalah sambungan dari Dibunuh di Hotel Part 1. Jadi bagi teman-teman yang belum mendengarkan cerita di part 1-nya, silakan mendengarkan terlebih dahulu agar cerita ini bisa didengarkan secara lebih baik. Pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran, kenapa Doni tidur sangat pulas? Sebentar lagi akan ada UKBI, Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematut diri di depan cermin. Don, bikin gua panik aja loh. Ayo buruan, udah telat nih kita, serga Fahri. Doni tidak menjawab. Dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. Don, sabar Ri. Ini gue lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai mencari jelangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jelangkungnya mana? Desis Fahri. Ada di tas gue. Oh, ya udah. Yuk buruan, udah pada mulai ujian tuh. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lo kenapa, Don? Bisik Fahri. Enggak, gua nggak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. Gua bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang laki-laki lalu masuk ke dalam toilet itu. Laki-laki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya.
Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Doni kembali ke ruang ujian. Lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan oleh Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. Baik, Bu. Panitia itu berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Ngapain? Fahri mengerutkan dahinya. Apaan? Fahri penasaran. Fahri pun mengiyakan. Mereka beranjak dari ruangan itu. Dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Ada apa sih, Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa bergerak. Napasnya tercekat di tenggorokan, air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot. Ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, ia terus-terusan menatap Hilda yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Tanya panitia. Katanya ada urusan keluarga, Pak. Tapi seharusnya dia izin ke panitia. Kalau begitu dia dianggap gugur ya. Doni mengangguk. Ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Doni mengikuti seminar itu tapi tidak memperhatikannya. Tatapannya kosong. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali ia melihat ke arah Hilda. Tampaknya ada sesuatu yang ia ingin perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai. Malamnya, panitia mengadakan barbeque di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkar pantai, sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Iya, Nak. Doni menoleh. Si Fahri mana? Pulang. Katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-ngangguk. Lo kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih buat lo. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih ya, Nal. Keesokan paginya, panitia panik mendapat laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Padahal, semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal semalam dia melihat Hilda bersama Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni. Tidak dikunjung dibuka, ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam.
Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Ia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu. Pergi sekarang juga." Di samping Doni tergeletak sebuah jelangkung yang juga berlumuran darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111. Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu memang dia sedang sial lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Sekarang arwahnya gentayangan, menteror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu. Acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun, tulisan di dinding. Siapa yang menulisnya? Harry duduk termangu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel jadi sepi. Sekalipun ada, paling hanya 2 pengunjung sehari. Itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk-duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya. Sekitar jam 2 dini hari telepon berbunyi. Segera Harry mengangkat telepon itu. Dengan resepsionis, ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka. Kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar, kata lelaki di seberang telepon. Baik, Pak. Di kamar nomor berapa ya? Tanya Harry dengan ramah. Baik, mohon ditunggu ya. Itu adalah suara bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tahu tentang kasus kematian para mahasiswa. Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk kamar nomor 99. Dia terlihat begitu semangat karena akhirnya ada hal yang bisa ia kerjakan. Tiara tidak menjawab. Ia ternyata sudah tidur pulas di meja itu. Harry menggelengkan kepalanya. Ia pun langsung naik ke lantai 2. Namun saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Harry pun terkejut. Buru-buru ia meragoh HP-nya, lalu menyalakan senter.
Satu persatu, ia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Ia takut, tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Tepat di sudut koridor ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya menunduk. Ia menangis sesegukan. Perempuan itu berambut sebahu. Ia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana levis. "Mbak, Mbak." Harry perlahan mendekat. Ia mengarahkan cahaya senternya pada wanita itu. "Mbak, ada apa ya, Mbak?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu masih saja menangis. Harry coba menyentuh pundak perempuan itu. "Temani aku." Akhirnya perempuan itu berbicara. Suaranya lirih, tapi kepalanya masih menunduk. Wanita itu lalu mendongakkan kepala. Harry kenal betul siapa dia. Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswi yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang. "Kamu Hilda, kan?" Harry mengerutkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Ia mengangguk, lalu Harry berkata, "Ayo, kita ke bawah. Kita lapor polisi, biar kamu dijemput." Harry meraih tangan Hilda, dan terasa dingin. Hilda mengangguk sambil menyeka air matanya. Harry lalu menuntunnya perlahan. Ia harus segera menolong tamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seorang lelaki bule dengan kepala botak dan perut buncit. Harry meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. "Oke, sudah lancar kembali kuncinya ya, Pak," kata Harry sambil tersenyum. "Lampunya mati ya?" tanya bule yang sudah mahir bahasa Indonesia itu. "Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami. Mohon maaf ya Pak atas kendala ini. Jangan terlalu lama ya, saya harus charging laptop." "Baik Pak, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel, jangan khawatir." Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. "Oke, thank you ya." Harry pun beranjak dari hadapan bule itu. Ia menuntun kembali lengan Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping Harry. Bule itu tak mau ambil pusing. Ia lalu menutup pintu kamarnya. Sesampainya di lobi, Harry masih menuntun perempuan itu. Ia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar, tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di pintu masuk. Kedua mata Tiara melotot. "Tiara, lo kenapa?" Harry melepas genggamannya dari lengan Hilda, lalu lari ke arah meja Tiara. Namun, sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai. Ia lalu jatuh berdebam ke lantai.
Apa sebenarnya yang sudah Tiara lihat? Lampu hotel menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruang istirahat. Saking paniknya dia lupa pada Hilda yang barusan ia bawa dari lantai 2. Anehnya, Hilda sudah menghilang. Jelas itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. "Tadi lu lihat apa?" tanya Harry setelah Tiara siuman. "Lo bener deh, Her. Ada setan di hotel ini," kata Tiara. Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. "Emang yang lo lihat tadi apaan?" "Cewek. Mukanya penuh darah. Setelah itu gue gak sadar lagi deh," jawab Tiara dengan suara parau. Harry mengerutkan dahi. Dia heran. Tumben sekali ada tamu tengah malam seperti ini. Ia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seseorang lelaki yang penampilannya kumal. Ia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin dan menggendong tas ransel. Pakaiannya kotor penuh bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping lelaki itu ada seorang perempuan yang umurnya berkisar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumal. Rambutnya kusut dan ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung. Dia menunduk dengan tatapan kosong. "Kami pesan 2 kamar ya," kata lelaki itu sembari mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. "Baik, Pak." Tanpa banyak tanya lagi, Harry melayani kedua orang itu dengan ramah. Harry pun mengantar kedua tamunya ke kamar nomor 112 dan 113. Lelaki itu tak banyak bicara, walau Harry menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini. Tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Jauh dari hotel, ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pemilihan duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari ia merasakan perutnya perih seperti ditusuk-tusuk. Dia juga sering merasa sakit kepala. Ia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit. Namun, itu hanya beberapa hari saja, karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tak berdaya di atas kasur. Tidak terkecuali Fadil. Sudah 2 hari ini ia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelumnya. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya, sebab dia tiba-tiba sakit parah, kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian kedua mata Zainal terpejam, dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu embusan nafas, Zainal meninggal dunia. Seluruh keluarga histeris, termasuk Fadil. Ia juga meneteskan air mata. Entah kenapa Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari hotel angker. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu.
Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan. Keluarga Zainal dan para tetangga juga melantunkan tanpa henti. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semua panik sambil mengucap istighfar. Kapas yang disumpal di lubang Zainal mental begitu saja. Matanya melotot. Ia bangun seperti ada yang mengendalikan jasadnya. Tolong aku, sempurnakan jasadku. Itu adalah suara wanita. Fadil mengenali suara itu, dan itu adalah suara Hilda. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal, kemudian ia kembali mati. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucap istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Ia berharap anaknya masih hidup. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu, di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya. Sementara, topi koboynya ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah ia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulau Sari. Ia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Ia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya, Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Ia keluar dari gunung itu melalui jalan yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan berharap ada mobil yang melintas. Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan gunung. Urusan pulang itu gampang. Dia bisa cari penginapan dulu di perjalanan. Setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pickup itu membawanya semakin jauh dari Kenanga Selatan. Untung saja dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya baru dia akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Lagi pula, Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Malam itu Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana Mira juga tidak tidur. Ia hanya duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu malah jadi gila.
Tidak lama berselang terdengar sebuah suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat dalam kamar itu, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang sedang dipukuli. Pelan-pelan Bobby mendekati sambil menyodorkan moncong senapannya ke pintu kamar itu. "Jangan masuk!" Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. Lanjut Harry, "Kamar itu angker." "Angker?" Bobby mengerutkan dahi. "Iya pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu." "Alah, persetan dengan angker." Bobby malah menendang pintu kamar. Itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Pulosari jauh lebih mengerikan. Sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. Dengan penuh emosi, dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. "Kenapa kau mengganggu manusia?" tanya Bobby. Yang ditanya diam saja. Wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun. Kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Namun, api terus membakarnya hingga ia lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal. Tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya kepada Mira. Seketika saja Mira tertawa terbahak-bahak, kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membaca kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tidak lama setelah itu tubuh Mira lemas. Ia kemudian terkapar tidak sadarkan diri. "Aku berjanji akan membawa istriku kembali," katanya, lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu menghembuskan napas lega. Mira perlahan siuman. Wajahnya pucat. Kedua matanya sayu. Beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan.
Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu, tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.